Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahin nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang mendapat ujian, mungkin saudara kita ada yang sakit, ada yang ditimpa musibah, maka bersabar dan bertawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat segera menyembuhkan segala penyakitnya dan melapangkan segala persoalannya dalam kehidupan ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya Cep Dedi Mulyadi Esa selaku advokat, tentunya dari Lembaga Bantuan Hukum KKPMP ataupun Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, dan juga sebagai tim pembela ulama dan aktivis Kabupaten Cianjur, menyikapi ayat yang telah disampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun kurang lebihnya kepada setiap hambanya untuk melakukan sesuatu yang, atau carilah jalan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, jalan-jalan begitu banyak disebut wasilah ataupun perantara. Karena kita hidup di muka bumi ini, tentu ada guru, ada jalan, ada syariat. Tidak mungkin kita mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memahami ataupun ada perantara. Seperti contoh, malaikat Jibril menjadi perantara untuk apa? Untuk mentransformasikan wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun kita bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu suatu kewajiban buat umat Islam. Maka carilah jalan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satunya yang akan kita ataupun saya sampaikan di sini, ini sebagai sharing saja, mengingat ini adalah hak ataupun kewajiban seorang muslim untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, berkhusus untuk diri saya dan juga umumnya untuk sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya yaitu kita bertakwa atau melaksanakan semua kewajiban-kewajiban ataupun disebut ibadah mahdhah. Seperti dalam rukun Islam, di situ ada sholat, menunaikan zakat, dan ibadah juga ke tanah suci apabila kita mampu. Dan ada juga yang ghair mahdhah, kita melakukan kebajikan, kita memberikan santunan, memberikan perhatian kepada yatim piatu, anak yatim itu ya, ataupun kepada kaum du'afa. Maka di situ kita, itu adalah jalan syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk amalan lainnya juga, sebagian ulama menyampaikan termasuk salah satunya bertawasul. Karena di dalam tawasul juga di situ ada ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu adzim. Bahwa di situ Allah telah menjelaskan bahwa Allah beserta malaikat adalah bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang itu kita sebagai hambanya harus terus mengingat dan bersolawat kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ada kalanya sebagian termasuk saya sendiri di sini tidak berbicara furu'nya, tetapi berbicara bagaimana kita berkewajiban mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan bertawasul. Karena di dalam tawasul ini intinya kita membacakan Fatihah. Kita juga mengirimkan doa-doa kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Di situ salah satunya yang tidak putus untuk umat Islam ketika meninggal, salah satunya yaitu anak yang soleh, yaitu anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka di situ juga dijadikan momen untuk kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tua kita, terutama saudara-saudara kita, anak kita, kakek kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. Dan di situ juga dibacakan ayat-ayat berikutnya, ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di situ juga disampaikan juga dalam surat yang tadi, yaitu kita bertawasul melalui sholawat misalkan. Nah, sholawat di sini banyak hal. Ada sholawat Nariyah, ada sholawat Ibrahim, ada Asyifa, dan lain sebagainya. Jadi hal itu juga syariatnya kita menjalankan hal itu, hakikatnya kita tentu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kewajiban kita sebagai hamba, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Adapun di situ juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah pula kita meminta. Nah, adapun di ujung di akhir ada doa yang dikumandangkan, ditutup. Tentu doa di situ adalah keberkahan untuk semua. Tidak salah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di situ ada ud'un astajib lahum, memintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami kabulkan. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita garis bawahi secara logika. Itu adalah cara-cara kita untuk dapat mampu meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tentu kita juga meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia di situ al-insanu ma'al khata wa nisya. Manusia adalah sifatnya salah dan hilaf. Namun di situ juga kewajiban kita untuk kita bersabar untuk selalu menanamkan kebaikan, bersabar agar kita selalu mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabar berikutnya adalah bersabar untuk kita menahan untuk tidak terjerumus ke dalam jurang-jurang kemaksiatan. Selangkah demi selangkah bersabar kita meninggalkan kemaksiatan, berbagai hal. Dan satu hal lagi, bersabar ketika kita ditimpa ujian. Karena ujian itu sesungguhnya Allah menguji kepada setiap hambanya. Dan tidak ada hamba yang tidak diuji. Maka ujian ini apabila kita hadapi dengan ikhlas, dengan terus berikhtiar, dan terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan seperti misalkan kita berdoa melalui wasilah bersolawat, ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran lainnya, ataupun kita dengan hablum minanas berbagi, itu insya Allah dengan nawaitu bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ juga
kebanyakan mungkin kultur kita berbeda. Ada juga ulama di satu tempat mungkin bertawasulnya seperti ini. Seperti di Cianjur ada juga yang sebut tawasulnya dengan bersolawat, dengan berjamaah. Kenapa maksudnya? Berjamaah itu, berdoa bersama itu lebih afdol. Karena apa? Karena di situ berjamaah. Mungkin hati kita kalau sendiri meleng ya istilahnya. Mungkin ada di antara jamaah kita yang lebih khusyuk. Dan berjamaah itu merupakan kebersamaan untuk bersama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau di Cianjur, mungkin dia jah dari Gentur ya, yang tidak asing lagi sholawat tariah. Di situ kan kita sampaikan, membacakan salam rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ada doa-doa untuk keberkahan kita. Allahumma, kalau dinadomkan, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurobu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihi rogo ibu wa husnul khawatimi wa yastaskil gomamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli malumillah birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin pada kesempatan itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadikan satu perenungan buat kita semua dan menjadikan kita untuk saling mengingatkan, dan semoga kita senantiasa dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.